Aku lagi baca buku. Nih. Dari mana? Udah nyampe nih. Aku dari Timeline Paradox. Anjir. Halo, jumpa lagi. Iya, ini tuh tiba-tiba datang. Hebat. Aku dari Timeline Paradox. Timeline Paradox. Dikira aku dari sana, Bang. Aku lagi baca buku sebetulnya, Bang. Terus? Abang ngagetin aja. Enggak, ini aku terbawa oleh sebuah cahaya tadi. Sehingga aku masuk kemari di universe ini, Bang. Ush. Kita udah main universe kayaknya. Aku yang bingung ini. Tiba-tiba di mana? Jangan-jangan bentar lagi aku hilang. Wah, tapi baju abang itu mengisyaratkan sesuatu. Oh iya dong. Ya. Ngomong-ngomong, abang tulis judul apa nih, Bang? Apa? Itu judulnya apa abang tulis? Oh itu orang berarti penonton udah tahu kita mau bahas apa. Judulnya itu abang tulis. Itu. Nih. Ini nih. Tentang buku. Nah, coba dibuka, Bang. Cuma bukan Mungkin buku. dikira kita cover aja. Padahal isinya bukan. Dan isinya bukan. Ternyata isinya Loh, kok nggak ada? Nah ini. Goblok. Ini nih. Ini adalah komik. Komik. Orang pun tahu ini komik. Nah, ini masalah komik. ini komik apa? Apa hubungannya dengan baju abang? Ini komik legend sebetulnya. Dan Legend. sangat langka Iya. sepertinya. Dan mungkin kalau di Komik legend yang dipegang oleh super legend. wih, abang legend juga bisa dibilang juga legend dong. Kayak sebuah komik itu legend gitu. Nanti beberapa kali ganti monyet juga. Paradok gitu. Kalau ganti monyet. Iya. Nih, DC versus Marvel. DC versus Marvel. Iya, jadi semalam aku nonton film-film Marvel sebetulnya. Iya, dan hari ini pun aku pakai baju merah karena biar ada kesan Iron Man. Oh iya, Marvel Iron Man. Walaupun di universe abang Iron Man itu dua maknanya. Pertama superhero, kedua tukang. setrika. Maksud lo? Oh, ada yang teriak. Ada suara sumbang. Itu Iron Girl. Oh iya. Iya, perempuannya. Perempuannya. Kalau aku kan laki-lakinya. Nah, jadi Itu kalau inget aja. Kalau inget aja. Jadi ini Marvel Avenger. Nih, kenapa Avenger lambangnya ini, Bang? mungkin karena dia pemilik perisai itu adalah superhero pertama dari Marvel. Iya. Iya kan? Special effectnya Iya, Marvel. Tapi sebetulnya kalau ngomongin Marvel, itu yang lebih terkenalnya itu Spider-Man. Karena dia Dia adalah superhero paling lama sebetulnya. paling sepertinya paling sukses komiknya. Paling sukses di Sepertinya, iya. dunia Marvel. Itu Karena Spider-Man. kalau dari yang kubaca, literasi yang kubaca, Spider-Man itu ternyata adalah superhero yang berhasil, maksudnya secara popularitas itu berhasil sejajar dengan superhero dari kompetitor Marvel yaitu DC. Iya, dari DC. Yang dipegang oleh Superman dan Batman. Jadi si Marvel baru berhasil dengan Spider-Man. Ya, walaupun sebetulnya Sudah banyak superhero sebelumnya. Sebetulnya Yang pertama itu ini kalau dari Marvel, Captain America. ya kalau ini Captain Amerikanya Captain Amerika. Tapi kalau popularitas. Dulu pertama kali desas-desus mau buat Captain Marvel. Captain Marvel. Mau desas-desus bikin Captain Amerika. Saya bingung juga. Awalnya kenapa dibuatnya pertama-tama si Captain America? Karena Captain America itu kan film jadul, Bang. Maksudnya jadul itu dia menceritakan, kalau di komik-komiknya yang dulu saya pernah baca awal-awalnya, dia menceritakan dia itu ada di zaman perang lawan Nazi. Oh iya,
awalnya begitu. Awalnya yang saya punya komik-komiknya di negeri antah berantah sana, itu yang saya punya. Jadi kenapa ada, ternyata di filmnya diloncatkan. Di filmnya. Ya, diloncatkan. Dan begitu saya baca novel komik-komik Avenger lagi, ternyata kok ada Captain America. Nah, itulah Captain America itu Ya, dia diceritakannya seperti itu. dibekukan Dibekukan gitu kan. Dibekukan gitu ya, Dibekukan setelah 70 tahun hidup kembali gitu. Jadi, begitu. Kalau di filmnya ditemukan ya. Mungkin juga karena di komik-komik awal aku sih nggak tahu ya apa gimana konflik-konflik yang dihadapi Captain America itu. Mungkin pada saat itu mungkin yang masih dekat dengan masa Perang Dunia ya. Iya. Jadi ya gitu mainnya di Nazi. Sebelumnya kalau historinya main di situ mungkin. Kalau ngomongin masalah film-filmnya terus apa-apanya gitu, yang lebih terkenal itu DC dengan Superman-nya. Oh iya, jadi rupanya di sini lebih tua daripada Marvel sebetulnya. Dan agak sedikit miris, bisa dibilang si Marvel ini ibaratnya dia selain kompetitor juga dia mungkin banyak terinspirasi dari DC gitu. Iya, dulu awal-awal mungkin seperti itu juga. Karena si DC mengeluarkan Superman, Batman, lalu si Marvel keluarkan Captain America, dan ternyata The Vision tuh superhero awal juga. Iya, dari Vision itu, tapi tidak berhasil menyamai kesuksesan DC nih, si Superman dan Batman. Jadi kalau kita nonton Marvel sekarang, karena mereka udah mulai mainnya di film, yang bisa disebutnya sekarang sih MCU ya. MCU, Marvel Comic Universe disebutnya. Jadi kita kayak, apalagi anak-anak sekarang mungkin baru tahu, oh ternyata ada Vision, ada apa gitu kan. Disangkanya itu superhero baru. Iya, ternyata The Vision aku juga baru tahu dia ternyata. Karena kalau merujuk ke komik-komik mereka dari tahun sekitar 60-an itu. 60 tahun berapa, tahun 70 mereka udah main komik gitu. Iya. Dan sama dengan Superman pun begitu. Dan ternyata komik awal dari yang ini penggabungan itu yang pertama itu DC pencetusnya dengan Justice League. Iya. Lalu si Marvel bikin Fantastic Four. Itu awalnya kolaborasi superhero itu di Fantastic Four kalau dari Marvel. Kemudian DC bikin tin yang Robin itu Teen Titan. Teen Titan. Baru di Marvel bikin The Avenger. Di situ habis lah baru mulai. Marvel sejauh ini masih menang sih. Sampai video ini secara pendapatan untuk film Marvel sekarang mereka lagi meningkat ya, karena kalau kita lihat film-film DC kan dia terlalu gelap gitu, dark. Oh ya, kalau Marvelnya warnanya. Abang pernah nonton film ini Deadpool yang kedua? Deadpool 2. Iya. Yang dia lagi berantem sama si itu. Yang begitu. Aku teringat Thanosnya itu. Ya kan pemeran Thanos juga kan sih. Ya, musuhnya itu ya, musuhnya Deadpool di yang kedua ya. Yang kedua itu si Cable itu. Oh iya, namanya Cable itu. Begitu dia dipukul kan. Atau dibilang Thanos. Pertama dicekik dia. Who are you katanya gitu kan. Thanos. Nggak, dia bilang gini, I'm Batman katanya. Kata si Deadpool. Padahal dia Marvel kan. Terus udah gitu pas si bagian dia lagi ditembak-tembakin sama si Cable itu. Iya. Ini film gelap banget katanya. Oh, dia nyindir ya? Iya, gelap banget seperti film DC kata dia itu. Itu parah banget. Terus udah gitu pas mau menyerbu ke si Juggernaut itu. Juggernaut itu kan. Begitu si The Cable-nya ngomong, shut up Thanos katanya. Itu memang mungkin karena persaingan Marvel dan DC ini benar-benar udah bertahun-tahun ya. Iya. Terus makanya itu si Deadpool itu emang parah banget. Padahal dia Marvel kan. Iya. Dia Marvel, tapi terus ya itulah karena nggak mungkin dimasukin ke Avenger itu kan. Iya. Tapi otak konspirasi aku kembali bermain, Bang.
Jangan-jangan DC dan Marvel itu sebenarnya satu, nggak juga ya mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi Untuk dengan terpasar. adanya ini. Ini komik lama sebenarnya. Ini komik DC lama. versus Marvel. DC versus Marvel ini Nggak tahu apakah hanya sebatas kolaborasi atau apa, tapi aku berpikiran buruk tentang itu. awal iya awalnya kan nggak mungkin lah DC sama Marvel ini kayak begini. Tapi kan mereka kan bersaing. Tapi di sini juga DC ini kan versus kan. Marvel. Ternyata begitu di ini bisa dilihat nih terakhirnya nih. Nih, Apa itu? lihat nih. Captain America, shield-nya Superman. Iya. Iya kan? Hahaha. Terus ini Batman, tapi ininya Wolverine. Ini udah menggabungkan dua universe nih. Iya. Terus ini Spider-Man. Dalam apa nih nama? Ininya Robin. Amalgam Universe. Iya, nanti katanya bakal masuk ke komiknya Amalgam Universe. Tapi Ini sampai kalau saat dari ini saya belum dapat lagi. Penulis komik ini nih. Karena kan untuk franchise sebesar ini mungkin banyak sekali story-story, ini kan story-storynya yang untuk komik ini dibuat oleh Ron Mars dan Peter David. Iya, tapi mereka tuh kalau produsernya ini udah lisensi DC dan Marvel, berarti kan emang Udah kolaborasi ya? udah kolaborasi. Ya kan? Oke. Makanya sekarang si fans komik ini pengen gitu menyatukan si Marvel sama si DC kayak gini. Walaupun secara Tapi nggak tahu ya secara cerita otak bisnis Heeh. mereka itu apakah bisa duduk sama untuk ini, mengingat ya itu tadi bang, perbedaan sudut pandang itu terkadang payah untuk membuat duduk sama. Iya. Kalau mereka sih Sistem Rom kalau sistem Ya, Rom itu kalau kampanye sistem Rom. bang, jadi aku ini melakukan penyusupan ke konten abang untuk mengkampanyekan sesuatu. Dah lanjut. ya nggak masalah asal jangan minta bayaran aja. Cuma di kontennya digubusir itu. Oke. Nah, kayak DC kan. Hmm. Oh, DC kan DC juga dia memang dimulai dari tahun 1937 bang, bayangin aja. Jadi setelah perang dunia ya, perang dunia kedua apa gimana itu DC? Setelah perang dunia pertama. Perang dunia pertama. Iya. Jadi waktu perang dunia kedua dia udah ada gitu. Dia perang dunia kedua udah ada. Ini kan propaganda. Kayak komik Captain America itu. Hah. Itu kan propagandanya Amerika menjadi Untuk hero. mungkin mau menumbuhkan rasa kebangsaan juga, makanya Iya. Kapten Amerika Itu gitu. kan dilihat di film konspirasinya nih. Konspirasinya mereka di film The First Avenger Captain America itu. Kan itu emang lagi masa perang lawan Nazi itu. Perang Amerika perang Dengan perang pertama sama kedua iya. Oh, Nazi. Ini superhero dari Ini universe superhero mana ini, Bang? Ini makhluk Kraken, Bang. Ini yang kalau film Captain Marvel ini yang nyakarnya sih itu. Iya, sebertut lah dia lah. Iya. Sebertut Kraken. Oh iya. Keluar gini dia. Kalau sebertut itu masih X-Men. X-Men di mana nih universe-nya? DC, Marvel? Marvel. Oke, Marvel. Marvel cuman dia berbedanya di franchise. Beda project. Franchise-nya Sony dia. Hah? Iya, beda project mungkin satu rumah. tapi Iya, beda kayak project. Spider-Man ini kan lagi punya ganjing. Nah, itulah masalah Sony. mereka. Masalah mereka emang Jadi itu masalah apa? Kontrak bisnis. Ah. Padahal yang punyanya itu juga, Bang. makanya. Aku rasanya aku kayak seolah mau ditarik lagi ke dimensi yang tadi. Disedot. Oke, jadi sejauh ini kalau yang kulihat sih Bang, perkembangan cerita. Ya. Perkembangan cerita dari Marvel itu. Selama ini kita menikmati film Marvel sih ya. Karena dia yang paling produktif. Ya. Baru kemarin aja. Mulai tahun 2008 lah. Mulai tahun 2008 sejak dirilisnya Incredible Hulk Ya. dilanjut ke Iron Man ke pertama. Mulai menikmati lah si Marvel ini. Dan saya tadinya nggak tahu film ini bakal nyambung di mana. Oh. Ya, cuman dilihatnya dari credit scene-nya itu. End credit scene-nya itu. Oh ya, jangan lewatkan kredit scene. Iya, kalau film-film Marvel ada gitunya. Kami Juga ada. di akhir video. Spoiler.
Lanjut. Jadi kita pun spoiler. Sebenarnya itu sebetulnya. sudah ada dari video-video sebelumnya. Cuman Jadi ada bonus-bonus makanya tonton sampai habis, kalau mau. Oke, lanjut. Oke. Terus bermuara kemana dan di terakhir kemana? Incredible Hulk Hmm. terakhirnya itu si Jenderal Ross. Ah, Jenderal Ross itu lagi pusing karena dia kan ngejar si Hulk, ah. nggak dapat. Terus tahu-tahu si Downey Junior, Robert Downey Junior yang si pemeran Tony Starknya Iron Man. Anggaplah Tony Starknya masuk ya Ke itu, dia lagi minum di bar ini gitu. abang masih bahas cutscene tadi ya? Iya, sini dari situ aku Radar Ross apa? iya kan, Aku masuk di dimensi paradoks yang lain. iya Terus. maksudnya di credit scene itu tadinya kan mikirnya film Incredible Hulk selesai udah gitu kan. Iron Man udah selesai udah, ternyata di credit scene-nya di Incredible Hulk itu Ada lagi. iya si Jenderal Ross-nya lagi pusing nih karena si Hulk-nya udah kabur lagi. Iya. Datanglah si Tony Stark Ternyata. menawarkan diri untuk membantu mencari si Hulk itu. Jadi itu salah satu contoh cutscene yang ternyata semua film-film Marvel endingnya begitu dan merangkai sebuah cerita yang lebih besar. Nanti bakal menjadi sebuah cerita yang lebih besar yang di Avenger itu ternyata. Yang ternyata diakhiri dengan The Avenger Endgame. Ya, Endgame sebetulnya bukan di Endgame-nya. Dia terakhirnya di Spider-Man Far From Home. Kalau aku lihat sih setelah Endgame itu mulai periode baru, Bang. Enggak, ya, emang sebagai sebagai Mulai kayak sebuah periode baru. Kayak cut gitu. Tapi secara MCU, secara MCU fase keempatnya terakhirnya di situ di Spider-Man Far From Home. Iya, mungkin bisa itu film terakhir. Nah, di situ mulai, Bang. Film terakhir saat ini Setelah Endgame itu kan dimulailah perjalanan. Nah, itu tadi maksudku, Bang. Time to Parallel itu. Jadi maksudku itu sebenarnya kalau Endgame itu adalah akhir dari sebuah periode dari sekian filmnya yang di start dari Captain America kalau First Avenger. Ya, kalau kita nonton memang itu. Itu fase 4-nya selesai di situ. Nah, ternyata ada lagi. Harus selesainya tuh kalau mereka si Marvel MCU ini terakhirnya itu di Spider-Man Far From Home. Oh gitu. Setelah itu barulah fase berikutnya, fase pertamanya. Oh, awalnya pun saya kalau si ini yang baru kemarin tuh Black Widow dia masih bagian dari fase yang itu. Fase keempat. Masih fase keempat karena dia memang kembali lagi ke masa setelah Civil War. Tapi bonus cutscene setelah after creditnya itu adalah kalau kulihat sih gambarannya bakal connect ke Hawkeye ya. Ya, ke Hawkeye. Karena si saudari dari Black Widow itu si Natasha-nya si mati kan? Natasha Black Widow mati. Si Yelena itu Yelenanya mencari aku kayak rapper. Iya. Si Yelenanya mencari bukan mencari sebetulnya dia tadinya udah memasrahkan aja, udah tahu mati lah gitu. Oh, ada Hawkeye di situ ya? Enggak, di kayak dihasut sama Miss namanya itu anggota Hydra. Cewek itu yang sebelah di kuburan itu. Kayaknya begitu ya. Kamu pengen tahu pembunuh siapa si Natasha? Dilihatlah foto Hawkeye. Oh, kayaknya begitu tuh. Makanya nanti nyambung ke Hawkeye. Pada saat maksudnya, cuman sayangnya jadi film seri, Bang. Iya, Sera TV. Sera TV juga. Pada saat video ini direkam, yang baru terakhir keluar itu untuk Marvel ya Black Widow ya. Pada saat video ini direkam. Filmnya. Pada saat video ini direkam. Besok ya di bulan ini juga Shang-Chi. Besok. Ya, Shang-Chi ya. Oke. Kalau nggak besok kapan gitu ya pokoknya. Ya, pada saat video ini direkam. Jadi kami pada timeline yang ini, ya kan? Bisa jadi kalian menontonnya pada timeline yang lain. Nah, pokoknya
di bulan September aja. Karena terus ngomong timeline ini, ternyata perkembangan cerita di fase berikutnya dari Marvel Universe, karakternya itu dia mengembangkan ke timeline itu bang, timeline paradox. Ya mulai main ke situ. Pusing liatnya. Yang mirisnya CDC belum ya. Tapi karena persaingan gitu. Karena kalau kita lihat itu ending DC pada saat video ini direkam ialah Justice League Snyder Cut. Yang mana kalau kita lihat sih masih mencoba mengikuti penceritaan dari Avenger ya. Nah, itu mungkin pemahaman aku pribadi sih, karena aku melihat ada figur Thanos di Marvel dan sini ada figur Darkseid di DC ya. Tapi sayang apakah film itu akan ada karena mengingat eksistensi Zack Snyder di DC sendiri. Udah mulai ini ya. Aku seolah-olah mau tertarik lagi di dimensi lain. Udah kembali ke Parallel itu Universe. Karena Parallel Universe kayak lagu itu ya jadinya. Karena ini nanti ada rongrongan para teori konspirator atau fans-fansnya. Pernah. Jadi kembali ke karakter penceritaan yang kayaknya ini si Marvel ini berkembang di cerita Paradox Timeline. Nah, jadi kalau Paradox Timeline itu yang kupahami secara pribadi bang, ternyata Paradox Timeline itu bukan hanya sekedar perubahan timeline, Paradox Destination. Apalah itu namanya perubahan timeline, tapi juga sifat. Jadi bukan hanya sekedar orang pergi ke masa lalu atau pergi ke dimensi mana, tapi sifat. Sifat misalnya gini, ada satu film Spider-Man di RCTI dulu, yang mana aku nggak tahu itu yang versi yang mana ya. Spider-Man di RCTI ada kan, masih ingat di hari apa itu. Jadi di situ aku nonton kartun animasi. Jadi di situ ada satu itu kesan pertama untuk aku memahami tentang paradox timeline yang disampaikan oleh Marvel. Di mana ada banyak Spider-Man tuh ngumpul di situ. Ya kan? Dari berbagai macam paradox universe. Jadi ada universe kita dia bahas. Di universe kita Spider-Man itu hanyalah sebuah tokoh komik. Tapi di universe yang lain Spider-Man adalah seorang superhero. Jadi itu maksudnya pemahaman tentang paradoks pertama untuk aku yang kudapat dari Marvel, yaitu tentang sifat. Perbedaan misalnya di universe yang ini hal ini bagaimana di paradox universe yang lain dia halnya bagaimana. Itu di Loki ya. Loki itu ada macam-macam jenis Loki ya. Iya. Gimana tuh Loki itu, Bang? Disebutnya varian. Tapi semua Loki. Iya, semua Loki semuanya saudarator. Sampai buaya itu Loki. Semuanya iya. Buaya. Itu maksudnya. Buaya namanya Loki. Di satu universe. Di universe lain dia lain lagi. Iya, satu universe dia ada anak kecil. Ada badannya yang gede. Itu menurutku sifat. Tapi dia Loki semua, Loki ini. Dia semua saudarator. Nah, itu yang nggak diceritain. Cuman begitu tanya, kamu siapa? Saya Loki. Kamu siapa? Loki. Ini siapa buaya katanya? Loki. Iya, sampai buaya aja jadi Loki. Jadi memang nggak ngerti, aku tak. Nah itu mulai film Loki, aku sebetulnya mulai kurang mengerti gitu. Jadi itu tadi ada dua universe yang kupahami, paradoks yang kupahami. Pertama masalah sifat, itu contohnya Loki. Kalau masalah timeline itu paradoksnya seperti Endgame tadi, ketika si mau merubah masa depan. Ant-Man menemukan ruang kuantum itu untuk melakukan perjalanan paradoks timeline sehingga merubah timeline. Terjadilah alternatif timeline. Nah itu, di Loki sebetulnya diperjelas juga sifat, tapi ya. Iya, tapi dia jadi dalam misalnya timelinenya begini. Tapi ternyata di sini bercabang nih ke sini dari timeline ini bercabang lagi ke sana gitu. Jadi makin banyak. Terus musuhnya siapa nama? The Watcher. Yang tugasnya sebetulnya di situ melindungi ATV kalau nggak salah. Itu loh, seingatku dia itu menjaga menjaga supaya timeline itu tidak berubah. Menjaga supaya timeline itu tidak berubah. Tapi ternyata terlalu banyak pecahannya itu paradoksnya ya. Sehingga ini siapa namanya tadi, nama timnya itu ATM menjaga kestabilan timeline itu ya. Kalau di Loki gitu filmnya ya. Jadi kayak tentara gitu, polisi waktu disebutnya.
Itulah perkembangan cerita Marvel kulihat seperti itu. WandaVision juga kayak gitu kabarnya. Kalau WandaVision dia membuat time sendiri, dia membuat dunia sendiri. Serial TV ya, ini serial TV WandaVision Ya, ini karena mungkin pandemi ya. Mungkin karena pandemi jadi dibuat serial TV. Ada konspirasi bioskop tidak akan ada lagi. Nah, gitu. Aku terlalu overthinking ya mungkin ya. Jadi orang yang biasa Hampir aku tertarik lagi ke dimensi itu. orang yang biasa cipokan di bioskop. Siapa itu? Ya, jadi kita sampai WandaVision, Bang. WandaVision itu ceritanya timeline juga ya. Cuman gimana nih? Dia timelinenya setelah Endgame atau gimana? Setelah Endgame. Setelah Endgame. Setelah Endgame. Ya, setelah Endgame kan Hmm. si Vision-nya kan mati tuh Ya. karena dicabut ini. Tapi kalau pertama orang nonton film apa? Vision, Ya. pokoknya intinya si Wanda ini membuat dunia baru dia. Oh. Dia menutup satu area, misalnya di situ desa gitu ya, desanya apa namanya, Westview. Hah? Westview ini ditutup sama dia. Hah? Nama ininya apa, Eastview atau Westview, jadi itu ditutup sama dia. Nah di dalam ini jadi dunianya dia. Si Vision-nya hidup lagi, Oh. si Wandanya hamil, punya anak Dia kembar. semacam mewujudkan fantasi dia. Iya, gitu. fantasi, ngeluarin fantasi Padahal aja. kenyataannya setelah Endgame apa yang terjadi sama Vision? Vision mati. Oh. Tapi Tapi itu bu. sama Shield Hmm? kan ada Shield tuh. Shield tuh yang si Mac Fury itu. Iyalah kesatuan si Nah, kan itu kan ganti nama tuh, bukan Shield lagi. Jadi apa dia? Namanya apa ya? Adalah. Weapon. Ah. Si Weapon ini, Tapi The Punisher belum muncul ya? ya itu franchise-nya, Bang. Soalnya aku pernah main game The Punisher itu. Pasti bakal ketemu sama Spider-Man. Iya. Pasti ketemu sama Spider-Man. Iya. Karena Spider-Man ini di mana-mana. Main sama Deadpool, ada Spider-Man. Oh iya. Karena musuhnya si The Devil Nah. namanya Kingpin. Oh iya, Kingpin musuhnya Spider-Man. Spider-Man. Yang kabarnya kalau aku tonton yang versi apa itu first wave apa yang terakhir Spider-Man animasi itu yang cikal bakal munculnya Miles Morales. Universe apa? Web apa itu kan Spider-Man mati di tangan Kingpin. Iya, itu. Yang pertamanya. Spider-Verse adalah lupa. Spider-Verse first Ah. version. Apa lanjut? Coba Apa dicek. tadi? Enggak usah udah bisa browsing di Google. Lanjut. Jadi Ya itu. Ngomong apa tadi? itu tadi Kingpin Oh, Kingpin. Ya itu. atau WandaVision ini bisa nggak disebut Nah, parallel universe timeline juga, paradox timeline juga? Bisa aja. Karena Tapi itu fantasi dia kan? Iya, fantasi dia, tapi jadi mempengaruhi Oh mungkin dia. lingkungan sekitarnya. Oh mungkin dia mencoba, sebenarnya itu awalnya sih Pak hanya gimana sih Tapi fantasi dia- dia kalau si Vision masih hidup. Ternyata gitu kan. ada satu penyihir, Heeh. si Agatha Agnes Heeh. itu tertarik dengan kekuatannya si Wanda. ini. Hmm. Karena Wanda ini punya kekuatan yang tidak bisa yang melebihi dari penyihir gitu. Oh iya, karena kan dia. Nanti sih bakal nyambungnya Itu tadi sorry. sama penjahatnya itu. Spider-Man itu mati di tangan Kingpin. Aku nyontek nih. Into the Spider-Verse. Nah, itu The Spider-Verse. Itu kan di situ kan kemudian kan di terakhirnya kan datang semua Spider-Man. Spider-Man dari paradox timeline yang lain. Iya, yang Paradox universe yang malahan lain. yang Sorry. perempuannya ada Spider-Man. Itu sifat. Paradoks yang sifatnya. Ya kan? Aku nggak tahu membahasakannya apa sih. Pokoknya dia itu ada paradoks yang sifat, ada paradoks yang timeline. Nah, kalau ngomongin ini, kita kembali ke DC. Belum? Ada. DC ada di film serinya The Flash.